tidak kurang daripada 35 atau 40 orang dengan dana baik dana pusat maupun dana provinsi untuk bersama-sama mendalami tentang bagaimana cara menjadi guide, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini catatan Anggi berkunjung ke kantor dinas pariwisata langsung bersama Pak Kadis. Apa kabar Pak? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Ya, alhamdulillah. Walaupun kemarin sempat apa Pak? Ya, sempat jadi alumni. Pak Kadis sempat jadi alumni. Iya. Alumni COVID lah nih. Ya, sesuai nih kan. alhamdulillah. Ini sangat berperan penting nih antara pariwisata dan COVID nih. Ibaratnya sangat dampak sekali gitu Pak ya. Ya, ya. Antara tempat pariwisata dan COVID karena kita menjual pariwisata kita dalam masa pandemi ini Pak ya. Ya, Yang harus kita diskusikan nih Pak. ya. Ini Pak, Ya. saya mau tanya nih, bagaimana Pak menyikapi antara COVID dan pariwisata ini Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan daripada kawan Anggi untuk ke dinas pariwisata, kita bincang-bincang. Jadi pariwisata ini mengharapkan orang datang sebanyak-banyaknya. Sementara COVID mencegah orang untuk berkerumun. Ini satu hal yang bertentangan sebenarnya. Tapi berdasarkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru yang menjadi panduan diedarkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata, bahwa bisa saja orang berkunjung tapi sesuai dengan zonanya. Kalau zona hijau silakan berkunjung dengan prokes. Zona kuning silakan berkunjung dengan lebih ketat lagi, dan begitu seterusnya. Zona katakanlah oranye, merah, sampai kalau hitam tentu tidak boleh. Jadi dua hal yang bertentangan, tapi kita tidak tahu kapan COVID ini selesai. Apa tidak boleh kita mendatangi? Boleh, tapi sesuai dengan zonanya, sesuai dengan waktunya. Jadi antara COVID dengan pariwisata dua hal yang bertentangan, tetapi bisa kita serasikan. Kalau zona hijau silakan datang dengan prokes. Jadi new normal kita yang sudah kita lakoni dalam hampir 2 tahun ini adalah pakai masker, cuci tangan. Nah, ini alat-alat yang kita siapkan ini merupakan, dulu kita tak ada bawa ini. Betul. Sekarang menjadi bahan wajib bagi kita. Jadi ada kebiasaan baru yang perlu kita sesuaikan. Tak jadi masalah dengan new normal, dengan 3M, masker, mencuci tangan, dan kita harapkan ini bisa mendukung pariwisata. Dan bukan hanya kita tidak melarang orang untuk datang, tapi orang tersebut yang membatasi sebenarnya aman atau tidak. Iya, berarti gini Pak. Ya. Hari ini Istana Siak itu buka atau tutup? Tutup. Masih tutup. Tutup, Berarti masih. Siak ini bisa dikatakan zona apa nih? Sekarang ini masih zona 1-2 hari ini kuning, kemarin oranye. Nah, ya. Berarti belum tahu nih kapan istana untuk dibuka nih Pak? Belum. Oh, belum tahu. Kita masih menunggu karena begini, perkembangannya terlalu cepat. Kadang-kadang 1-2 hari dia kuning, tiba-tiba besok dia oranye. Nah, jadi kita menyesuaikan. Elok kita tunggu dia aman untuk beberapa saat, hijau untuk beberapa saat, baru kita buka. Ya, Nah, itu dia. baru
kawan-kawan dari luar yang mau ke Baik. Indonesia, sampai saat ini Istana Siak itu masih tutup. Ya, ya, Ini Pak, ya, Siak ini kan tagline dia itu Siak de Truli Male. ya, Saya mau tahu nih, mungkin kawan-kawan di rumah juga mau tahu. Ya. Maksud dari Siak de Truli Male itu apa sih? ya, baik. Jadi tagline ini berfungsi sebagai penyemangat, menyatukan tekad kita, menyatukan visi kita, bahwa kita ini memberanikan diri menyatakan bahwa Melayu sebenarnya ada di Siak, Riau, Indonesia. Kalau Indonesia tentu negeri Melayunya Riau. Ya. Di Riau itu the truly yang sebenarnya adalah Siak. Nah, itu kita memberanikan untuk mendukung semua hal yang berkegiatan. Kita adalah mendukung kebudayaan Melayu itu. Kebudayaan yang lain tetap kita junjung dan berkembang. Iya. Jadi tidak bisa pula kita menyamaratakan ini negeri Melayu, kita naikkan Setingkat lah. ya setingkat, tinggikan seranting. Kata Melayu cakap macam itu supaya bisa kalau orang luar mau melihat Melayu sebenarnya, datanglah ke Siak. Siak de Truli Male. Ini kan sudah dipatenkan lewat Menkumham. Iya. Dan akan kita perpanjang terus bahwa kita ini mengklaim sebagai Melayu sebenarnya. Memang udah itulah tagline Siak, asal Ya, masuk insyaallah. Siak de Truli Male. Ya. Ini Pak, kan ini sangat berpengaruh nih ya, antara COVID dan pendapatan pariwisata. Itu Ya. apa signifikan tuh Pak, pengaruh PAD yang disumberkan dari wisata untuk pemerintah kita ini Pak? Pasti berpengaruh. Beberapa waktu lalu sebelum COVID kita sudah mengukir satu pendapatan yang tertinggi. Pada saat itu pernah beberapa tahun, kalau saya baca seingat kami, tapi tahunnya tahun berapa, 475 juta. Kemudian tahun berikutnya 900 juta. Tahun berikutnya 1.248 miliar. Kemudian menjadi 1,68 miliar pada saat itu. Kemudian turun COVID menjadi 900 sekian. 900 juta. Dan sekarang ya tentu menukik lagi. Banyak tutupnya daripada bukanya. Tapi ini satu konsekuensi. Sebenarnya yang namanya PAD adalah untuk kita mendukung kas daerah kita, APBD. Tapi kita menyesuaikan, tidak bisa kita paksakan demi PAD kita buka, tapi membahayakan orang. Datang. Kita tetap tunduk kepada edaran bupati yang berdasarkan edaran gubernur dan edaran menteri. Jadi tetap yang zona-zona tadi itu berdasarkan daripada petunjuk daripada pusat. Iya, begini Pak. Kan kita pun ibaratnya banyakkan tempat wisata Siak ini kan adalah wisata terbuka gitu Pak ya. Ya. Seperti ada di Istana Siak atau taman-taman kan banyak. Ya. Kan tak ada kemungkinan wisatawan itu tidak datang ke sini. Ya. Walaupun dia tujuan pertamanya ke Istana Siak, tapi akhirnya Istana Siak tutup, pasti dia akan mencari alternatif lain. Baik. Itu bagaimana sikap atau menyikapi dari Dinas Pariwisata ini untuk menghimbau gitu bahwa pengunjung-pengunjung itu harus patuhi protokol kesehatan itu? Baik, sebenarnya ada satu tema atau ada satu moto, saya menjaga kamu, kamu menjaga saya. Jadi kita saling jago. Kalau untuk indoor tentunya dalam keadaan sekarang ini seperti istana, misalkan masuk ke tempat-tempat yang datuk pesisir, itu kan tempatnya indoor. Kalau outdoor tak jadi masalah, hanya kita berikan masukan
tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kemudian ditambah dengan jangan berkerumun, kemudian kurangi berpergian. Sudah jadi 5M sekarang. Jadi hal-hal berkaitan kami himbau, kalau kita mau bepergian dibatasi. Betul. Nah, kemudian jangan ke tempat yang berkerumun. Kalau orang berkerumun di sebelah sana, kita sebelah sini. Kalau berkerumun juga di sebelah sini, kita di sana. Tapi kemudian kalau berkerumun juga kita balik. Itu yang kita harus beritahukan. Pakai masker tetap, walaupun kita berdua bercakap. Iya betul. Kemudian jangan mengundang orang yang kemudian akan mengundang virus. Jadi kami sangat mengharapkan bagi kawan-kawan yang mau untuk ke outdoor, tengok zona, tengok kerumunannya. Kalau ramai ya tak usah dipaksakan. Paling elok itu di rumah. Kita dengan keluarga sendiri, jangan membawa virus ke rumah. Kemudian ya kita tetap 5M tadi ini supaya bisa terjaga. Jadi itu yang kami maksudkan. Yang kita himbau lah kan kepada kawan-kawan di rumah nih atau yang mau berpergian, kalau bisa ditahan-tahan dulu lah, Pak. Tahanlah dulu. Kalau bisa ditahan-tahan dulu lah untuk siap. Kalau memang tak tertahankan betul, boleh, cuman patuhilah. Kalau nak ada pergi ke hutan boleh juga. Hutan lebih aman, banyak oksigen. Betul Pak. Tak payah pakai masker lagi loh. Tapi ya sesiap menghadapi nyamuk. Gitu. Nak bawa minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Aman loh. Aman. Ini Pak. Ya. Ini cukup nanti menurut saya sendiri, mungkin menurut kawan-kawan nih Pak. Ini kan Pak, banyak nih tempat pariwisata yang bagus di Siak ini Pak. Ya. Bagaimana cara promosi dari Dinas Pariwisata supaya orang bisa berkunjung ke Siak? Dan menurut Bapak nih, apakah promosi dari Dinas Pariwisata ini sudah efektif itu? Atau sudah tepat pada tujuan? Baik, terima kasih. Dinas Pariwisata ini label merah. Label merah ini tidak, atau plat merah, tidak akan pernah cukup kalau tak dibantu oleh masyarakat atau swasta. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah membuat satu event, membuat satu kegiatan yang memancing orang, masyarakat untuk berpartisipasi. Kita tak bisa membiayai untuk lebih maju, karena duit kita makin lama makin kecil. Oleh karena itu kita butuh partisipasi daripada kawan-kawan ekonomi kreatif, kawan-kawan yang membidangi katakanlah yang digital. Itu yang kita harapkan, dan ini salah satu daripada kawan-kawan kreatif digital yang bisa mendukung kita. Jadi kalau jawaban sebenarnya, pemerintah itu memberikan rintisan dengan duit yang terbatas. 10 yang kita rencanakan, duit yang mendukung itu cuma 2 atau 3, 7 lagi itu rencanakan untuk tahun depan. Nah itu, jadi bagaimana kami menyikapi, maka kawan-kawan swasta, kita ada generasi pesona Indonesia yang dibuat oleh Kementerian Pariwisata. Dari pusat sampai ke provinsi, sampai kabupaten, sampai ke desa-desa, kecamatan dan kampung. Jadi hal-hal yang begitu, peran daripada anak-anak muda ini yang agak gila-gila sedikit digital ini, itu yang kita manfaatkan. Jadi peran bersama untuk memajukan di bidang apa? Ada yang suka pantun, naikkan video pantun. Ada vlog pantun. Yang suka wawancara, naikkan ini. Jadi hal-hal berkaitan dengan ini, peran swasta, peran masyarakat itu, peran anak muda, itu kita gali. Oleh karena itu, adalah yang namanya kemarin kan Kitosia. Kitosia itu adalah lembaga ormas swasta yang untuk mengemas yang namanya kreativitas. Bukan membawahi kawan-kawan yang lain, tapi mereka mewadahi sama-sama kita dalam satu wadah Kitosia. Kito Sia itu adalah akronim daripada
solidaritas eh, yang jelas untuk kita bersama-sama Membangun Siak. membangun Siak kreativitas. Nah, jadi hal-hal berkaitan dengan itu kita mantapkan untuk di Siak. Jadi tidak selesai di pemerintah sendiri. Berarti apakah kita Siak itu sekarang ini udah berjalan tuh Pak? Sudah berjalan dengan apa yang kita inginkan? Ya, sekretariatnya ya mereka masih kita izinkan untuk berkegiatan di Tangsi Belanda di salah satu ruangan yang dibuat di sana. Jadi mereka posko yang di situ supaya bisa mereka menaungi kawan-kawan yang kreatif semua 16 subsektor untuk kreativitas itu mereka bersama-sama. Nah, insya Allah akan memajukan Siak ke depan. Selain daripada itu kan kita tahu ada Siak Tourism Board, kemudian ada generasi pesona kita, kemudian ada hal-hal lain. Itu yang kita harapkan kawan-kawan ini yang bisa membantu mendayung. Kalau Dina Pariwisata merupakan sampan, yang satu pendayungnya Dina Pariwisata, di sebelah kanannya ada Siak Tourism Board, belakangnya nanti ada kayuh daripada apa kita Siak, kemudian ada Genpi, tambah laju. Itu yang kita harapkan. Kita berharap lah organisasi atau SM pariwisata itu bisa berjalan lah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Semoga kawan-kawan itu lebih bersemangat lagi gitu. Insya Allah. Ya gini Pak. Jelas di pariwisata ini ada inovasi baru nih untuk mendatangkan wisatawan untuk ke Siak. Baik. Jadi inovasi apa yang telah berusaha dilakukan oleh Dinas Pariwisata nih Pak untuk mendatangkan wisata itu ke Siak ini? Baik. Upaya ikhtiar tidak selalu identik dia simsalabim. Macam kita makan langsung kenyang. Tidak seperti itu. Kita dah melaksanakan event wisata baik Tour de Siak, Gasing, kemudian Siak Serindit, Boat kemarin itu internasional semua. Upaya itu orang udah tahu, dan kami pikir beberapa waktu yang lalu orang-orang luar sudah mulai berdatangan, terutama yang di sebelah katakanlah Semenanjung, dari Singapura, kemudian dari Malaysia, kemudian luar pun mau datang ke tempat kita, tapi yang dah kita tanam dulu belum bisa kita tuai ini kena COVID. Nah, tetapi upaya kita selanjutnya 4 kabupaten kota di Kepulauan Riau itu sudah kita rangkul dan sudah diteken oleh Pak Bupati MOU-nya, antara lain dengan Tanjung Balai Karimun, kemudian Batam, Bintan, kemudian untuk kita bersama-sama 4 kabupaten dan 1 kota ini supaya bisa nanti mengalir ke Siak. Itu untuk Kepri. Untuk di Riau, Siak satu-satunya di Riau yang membuat kerjasama MOU sudah paling tidak ada 7 kabupaten kota yang sudah menandatangani MOU secara ya katakan bertahap kemarin. Ada Kuansing, ada Pelalawan, ada Rohil, ada Rohul, kemudian untuk kita sama-sama kalau masuk ke Siak kita coba untuk memberikan promosi untuk kabupaten dan kota lain Seriau ini supaya mereka satu jalur. Ada di sana mereka turun ke Siak. Jadi ada upaya, tetapi sekarang ini semua yang harus dihangatkan lagi. Betul. Dimasak dimulai lagi nih kena COVID nih kan. Kena COVID. Tapi yang nama upaya kita kan tak merencanakan COVID ini bagaimana. Kita rencanakan dulu ternyata mentah lagi COVID. Tapi tak ada masalah. Jangan pernah kita merasa tidak kecewa, tapi kita tetap melaksanakan sesuai dengan tugas kita. Betul. Meramaikan Siak. Betul. Jadi gini Pak, Siak ini kan terkenal nih dengan wisata sejarah nih Pak. Banyak wisata sejarah atau yang cukup besar lah namanya kan. Apakah pengunjung atau wisatawan dari luar datang ke Siak
apakah dapat ilmu atau cerita tentang sejarah itu dibawa balik itu, Pak? Baik. Yang kita andalkan trigger utama bagi kita itu adalah Istana Siak. Kemudian katakanlah yang berhubungan dengan sejarah kerajaan Siak. Baru kepada yang lain-lain yang kita harapkan itu bisa mendukung ramainya pariwisata Siak. Kalau untuk pengunjung, guide kita ini, kita sudah latih guide kita tidak kurang daripada 35 atau 40 orang dengan dana, baik dana pusat maupun dana provinsi, untuk bersama-sama mendalami tentang bagaimana cara menjadi guide, kemudian apa materinya, bagaimana sompannya kita berbicara dengan orang, kemudian materi sejarahnya tentu kita berikan juga. Kita mengetahui bahwa kawan di istana sudah terlatih untuk mengetahui dari bidang sejarah tersebut, dan tidak lupa memang kita menyampaikan bahwa sebenarnya Bapak kalau pakai Android, coba di download, ada satu aplikasi kita Pesona Siak. Di situ lengkap semua, Pak. Jadi setelah dapat tadi informasi daripada guide di istana, ya silahkan ditengok, Pak. Ini yang kami ceritakan ini. Kalau Bapak dari istana ini nak pergi ke pasar misalkan, apa yang aja di pasar, ini ada petunjuknya, ada petanya. Jadi Pesona Siak di Google, Play Store ada. di Play Store ada. Jadi silakan. udah bermain digital sekarang. Sudah. Jadi sudah. Yang Bapak sampaikan tadi bahwa ada guide-nya. Ya. Guide itu apakah cuma ada di istana atau semua tempat wisata yang ada di Siak ini, Pak? Di tempat-tempat utama ada. Nah, contoh di istana. Nanti yang akan kita kembangkan berikutnya tentu di Istana Peraduan. Nah, kemudian di Tangsi Belanda pasti ada. Kemudian di Rumah Datuk Pesisir ada. Kemudian di outdoor, kalau di outdoor kita belum tentukan kecuali ada rombongan. Gitu. Nah, taklah mungkin belum ada menunggu aja orang tu ada di situ, tidak. Tapi kalau ada rombongan kita, ya betul. Kita sama-sama. Jadi misalnya rombongan di luar tuh ingin jumpa guide itu dia langsung menuju ke mana tuh, Pak? Misal tamu datang dari luar nih bawa rombongan, butuh guide ini, dia harus menghubungi siapa? Atau jadi langsung... guide yang ada itu nanti mereka kan ada menghubungi kita, Pak. Kami bawa rombongan, kami siapkan. Gitu. Kalau di istana silakan, kami sudah tunggu. Sudah ada. Nah, kemudian kalau ke Tangsi Belanda, kayak kami sudah tunggu, udah ada guide di situ, silakan. Itu. Iya. Ini, Pak, sebentar lagi kan akan ada nih Anugerah Desa Wisata. Ya. Ini menurut Bapak nih, kecamatan mana yang akan dibuat desa wisata dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia selain Kecamatan Mumpura ini? Baik. Kalau untuk desa wisata, kita tahu beberapa sedang kita kembangkan. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita sudah kerjasama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Riau untuk membina banyaknya bidang-bidang, ya terutama yang mengenai desa wisata. Jadi untuk selanjutnya memang kita mengarah ke Bunga Raya. Bunga Raya ini hampir 90%, bahkan sekarang mendekati 100% desanya sekecamatan Bunga Raya ini mengajukan diri menjadi desa wisata. Sebanyak itu. Jadi mereka semangat. Jadi terhadap yang semangat ini kita coba untuk memfasilitasi agar mereka bisa berkembang dengan kekuatan mereka, dengan apa yang menjadi mereka banggakan masing-masing kampung ini, supaya mereka bisa maju. Gitu. Itu jadi kalau Bunga Raya, Pak, apa tuh konsep desa wisata yang akan dibuat di situ, Pak? Baik, kalau Bunga Raya itu pada umumnya agro. Mereka membuat konsep indahnya pada waktu musim padi misalkan.
Kemudian ada dibikin taman di sekitar di sekitar Bunga Raya Sakabura, saya lupa. Mereka kemudian ada yang agrowisata di bawah jembatan, ada yang sepeda gantung. Oh ya. Jadi mereka punya konsep yang berbeda dan ada pakai sepeda kendaraan air itu. Oh ya, bebek gitu. Mereka siapkan. Jadi hal-hal yang demikian di samping menghijaunya padi, kemudian mereka sesudah panen, lahannya terbentang luas itu bisa dijadikan untuk pacu gerandong, pacu sepeda motor pengangkat sawit itu. Nah, bisa jadi mereka kreatif untuk melakukan hal-hal yang demikian. Jadi kita harapkan, kita dukung. Ya, berarti keluar dari konsep sejarah lagi yang kita promosikan, Pak. Ya. Ini Pak. Jadi masalah. Nah, yang akan dipromosikan oleh Dinas Pariwisata ini untuk sebagai pariwisata terfavorit selain Tangsi Belanda dan Istana itu apa yang akan dipromosikan lagi? Insya Allah yang akan datang kita menilik kepada Istana Peraduan. Oh, Istana Peraduan. Kita tahu dan berterima kasih kepada PT RAPP yang sudah merehab Istana Peraduan ini dan sekarang sudah bisa didaya gunakan. Tapi kita tunggu COVID dulu selesai baru nanti kita buka. Dan sudah ada arahan daripada pimpinan dari Bapak Bupati Siak untuk segera membuka Istana Peraduan ini karena sudah lengkap, konsepnya sudah ada, semua yang ada, tapi kita akan membuka nanti dengan prokes, tentunya menunggu zona ini sesuai dulu. Itu yang kami maksudkan. Ini Pak, terakhir nih Pak ya, saya mintalah ibaratnya kata orang Melayu itu pepatah lah Pak ya. Untuk pemuda atau pemudi Siak gitu, bagaimana mereka itu harus menyikapi pariwisata yang ada di daerah dia masing-masing ini Pak, untuk supaya lebih menarik lagi. Baik, kami mengimbau kepada seluruh pemuda-pemudi dan mereka yang tertarik kepada pariwisata untuk mengemas kampungnya masing-masing. Kadang-kadang menurut kita biasa-biasa saja, tapi menurut orang lain itu luar biasa. Kalau kita misalkan selalu menengok pemandangan itu, kita tidak merasa tertarik. Tapi orang lain dia merasa tertarik dengan itu. Maka jangan pernah katakanlah oh biasa saja ini, tapi sebenarnya luar biasa bagi orang. Jadi pola pikir itu adalah pola pikir kemas tempat kita menjadi lebih elok, undang orang lain untuk datang. Pakai media sosial, Instagram, TikTok kah, ataupun yang namanya vlog kah, YouTube kah, terserah, asal dibikin di situ kata-kata ya katakanlah disangkutkan sedikit Siak, maka dibuka di Google Siak semua ada. Jadi kami mengharapkan kemas kampung kita masing-masing, lapor kepada penghulunya, kemudian expose ke media massa dan akan kita ramaikan. Jadi baik kalau udah dapat pada kami akan meramaikan ke tingkat provinsi, kemudian sampai ke nasional. Jadi kami akan bantu membuat lebih populer. Jangan lupa menggunakan ataupun mempromosi tempat itu, ya gunakan Sherlock-nya. Kemudian hal-hal berkaitan dengan mungkin mantap 2-3 orang aja melaksanakan di kampung itu cukup. Nah, itu saja yang kami harapkan, ada partisipasi daripada pemuda-pemudi dan mereka yang tertarik dengan pariwisata. Penting kita tampilkan apa yang menarik dari desa kita. Insya Allah. Oke, kawan-kawan, mungkin singkat sebetul waktunya Pak ya, untuk kita diskusi tentang pariwisata ini, padahal banyak hal yang harus kita diskusikan. Mungkin sesuai dengan catatan Anggila, kita jangan terlalu panjang. Tapi nanti bisa kemungkinan kita ulang lagi Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.